Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah berita turunnya peringkat timnas Indonesia karena absen di FIFA Matchday, waktu kritis bagi sepak bola tanah air. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hari ini, kabar yang tak diduga oleh banyak pencinta sepak bola nasional mencuat ke permukaan. Sahabat-sahabatku, kita semua tahu betapa besarnya cinta rakyat Indonesia terhadap timnas. Tapi, apa jadinya ketika sang bintang utama negeri yakni timnas Indonesia justru melewatkan kesempatan yang bisa menentukan nasibnya di panggung dunia? Beberapa hari yang lalu, tepatnya di pertengahan November 2025, terlontar kabar bahwa timnas Indonesia tak ikut serta dalam agenda resmi yang disebut FIFA Matchday. Padahal, setiap laga yang diakui FIFA bisa memberi poin penting untuk peringkat dunia. Karena absennya mereka, ternyata posisi peringkat pun ikut tergerus. Lintasbalikpapan.com. Bayangkan, para pemain yang telah berlatih dengan tekad, pendukung yang mengharapkan kemenangan, hingga federasi yang mengatur segala persiapan, semuanya tampak didesak oleh keadaan yang tak terduga. Poin penting pertama, absennya timnas Indonesia dari kalender pertandingan resmi menyebabkan mereka tak memperoleh poin tambahan, sementara negara lain yang turut bermain mampu mengumpulkan angka dan melewati mereka. Hal ini disampaikan dalam laporan bahwa penurunan peringkat bukan karena kekalahan melainkan karena tidak ikut berpartisipasi. Lintasbalikpapan.com. Di sisi lain, sahabat-sahabatku, kita harus menyadari bahwa peringkat dunia bukan sekadar angka. Peringkat itu mencerminkan reputasi, kesempatan untuk menghadapi lawan lebih tangguh, dan prospek bagi pemain muda agar terus berkembang. Saat sebuah negara diam, maka musuh diam tak diam bisa mengejar. Suasana di ruang redaksi, media sosial, forum pecinta bola, semuanya mendadak ramai. Kata "gawat" pun dipakai untuk menggambarkan situasi ini. Gawat! Absen FIFA Matchday November 2025. Timnas Indonesia turun lagi di ranking FIFA. Tulis sebuah media. Lintasbalikpapan.com. Betapa cepatnya dunia bergerak. Satu keputusan absen bisa mengundang reperkusi yang jauh lebih besar. Dan untuk kita, pemirsa setia, ini bukan hanya soal angka atau statistik, tetapi soal kehormatan, kesempatan, dan kebangkitan yang sedang diuji. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan cerita yang kini semakin memanas. Setelah kabar turunnya peringkat timnas Indonesia mencuat, suasana seolah memasuki babak baru yang lebih penuh tekanan. Di balik layar, ada riak konflik yang tidak tampak oleh publik. Sebuah keheningan panjang yang sebenarnya menyimpan badai. Di kantor Federasi Sepak Bola Indonesia, seorang staf muda bernama Rizal melangkah cepat dengan wajah panik. Ia membawa setumpuk laporan yang baru saja diperoleh dari Komisi Pertandingan Internasional. Laporan itu menunjukkan bahwa beberapa negara Asia Tenggara yang sebelumnya berada di bawah Indonesia kini telah menyalip dan mengambil posisi lebih tinggi di ranking dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang aktif menggelar laga uji coba resmi terlihat melesat naik. Sementara Indonesia, yang seharusnya bisa memaksimalkan jeda internasional bulan November, justru harus menelan kenyataan pahit, stagnan tanpa poin, dan akhirnya tergeser. Ketika laporan itu sampai di tangan direktur teknis bernama Surya, ia menatapnya lama dengan ekspresi penuh beban. Surya adalah sosok yang sejak lama dikenal tegas dan mencintai sepak bola tanah air. Namun kali ini, ketegasan itu mulai rapuh. Ia tahu bahwa keputusan absen dari laga resmi bukan hal sepele. Ada alasan yang tak mungkin ia jelaskan sembarangan kepada publik. Ruang rapat yang biasanya ramai suara kini terasa sesak oleh keheningan. Suara pendingin udara terdengar lebih keras dari biasanya. Para petinggi duduk di kursi panjang dengan raut tegang. Di ujung meja, Surya membuka suara dengan pelan, namun dalamnya terasa bergema. Kita tidak bisa menutupi lagi, katanya. Publik harus tahu alasan mengapa kita tidak bisa mengadakan pertandingan resmi bulan ini. Seorang anggota komite bernama Dimas, yang terkenal blak-blakan, langsung menyaut. Tapi jika alasan itu sampai bocor, kita bisa kehilangan kepercayaan dari pendukung.
Situasi internal kita sangat sensitif. Sahabat-sahabatku, ternyata ada konflik yang selama ini tidak diketahui publik. Masalahnya bukan sekadar jadwal atau lawan yang tidak siap. Ada satu persoalan yang lebih dalam. Federasi sedang mengalami kendala besar dalam proses administrasi internasional, mulai dari verifikasi stadion, lisensi perangkat pertandingan, hingga permasalahan pendanaan untuk mengundang tim luar negeri. Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan jauh hari sebelumnya, namun terlambat tertangani. Rizal memecah keheningan. Saya baru saja menerima laporan dari Departemen Keuangan. Dana operasional untuk laga internasional belum cair sepenuhnya. Ada proses yang tertunda. Bahkan untuk transportasi tim lawan saja kita belum bisa memastikan. Surya mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan emosi yang campur aduk. Kita tak boleh begini terus. Satu kesempatan hilang berarti satu langkah mundur. Di luar kantor federasi, media makin gencar menggali isu. Para jurnalis berdiri di depan pintu sambil memegang mikrofon, berharap ada satu petinggi yang mau memberikan pernyataan. Rumor mulai beredar. Apakah timnas mengalami krisis internal? Apakah ada perselisihan di jajaran federasi? Ataukah ada masalah dengan sponsor? Namun tak ada yang memberikan jawaban pasti. Keheningan federasi justru menimbulkan spekulasi liar. Sedangkan para pemain timnas yang sedang berlatih di pusat pelatihan nasional mulai merasakan tekanan meski mereka bukan pihak yang mengambil keputusan. Di lapangan latihan, Kapten Timnas, Bagas, menatap langit sore yang mulai memerah. Ia berbicara pada rekan setimnya, Arif. Rif, kita sudah berlatih keras. Kita siap bertanding. Tapi kalau keputusan soal laga bukan di tangan kita, apa yang bisa kita lakukan? Arif menghela napas panjang. Yang bisa kita lakukan hanya tetap siap. Tetap menunjukkan bahwa timnas tak pernah berhenti. Dunia boleh melihat peringkat kita turun, tapi hati kita jangan ikut turun. Ucapan itu menancap di dada Bagas. Ia tahu betapa besarnya harapan 300 juta rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola. Setiap langkah mereka di lapangan bukan hanya soal olahraga, tapi soal harga diri bangsa. Ia merasa seolah memikul beban seluruh negeri di bahunya. Sementara itu, di jejaring sosial, terjadi perdebatan sengit. Para pendukung timnas merasa kecewa, marah, bahkan bingung. Ada yang menuntut penjelasan transparan, ada yang menyalahkan federasi, ada yang membela pelatih dan pemain, dan ada pula yang mencoba mencari sisi positif dengan mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Namun satu hal yang pasti, kekecewaan itu nyata. Dan semakin hari semakin mengembang seperti gelombang yang siap menerjang. Di tengah kericuhan dan ketidakpastian itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Surya. Pesan dari seseorang yang sangat ia hormati, seorang mantan pelatih timnas yang kini tinggal di luar negeri. Pesan itu singkat, namun maknanya sangat dalam. Jika Indonesia ingin kembali disegani, jangan takut membuka masalah. Rakyat bisa memaafkan kesalahan, tapi sulit memaafkan kebohongan. Bangun dari keterpurukan bukan dengan sembunyi, tapi dengan terang. Surya terdiam lama setelah membaca pesan itu. Kata-kata tersebut seolah menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Ia berdiri, menatap seluruh anggota rapat, dan berkata dengan suara tegas meski hatinya bergetar. Kita akan hadapi ini. Kita akan jelaskan secara jujur. Kita tidak boleh membuat bangsa ini terus bertanya tanpa jawaban. Dan di sanalah, sahabat-sahabatku, konflik ini mulai bergerak menuju titik baliknya. Keesokan harinya, konferensi pers besar diumumkan. Media dari seluruh penjuru negeri datang membawa kamera, mikrofon, dan rasa penasaran yang mendidih. Ruangan itu penuh sesak. Sorot kamera berkedip tanpa henti, seolah menggambarkan betapa hausnya publik terhadap jawaban. Pukul 10 pagi, Surya memasuki ruangan dengan langkah pelan namun mantap. Wajahnya tampak lebih tua daripada kemarin. Ia tahu bahwa kata-kata yang ia ucapkan hari ini bisa menjadi batu loncatan atau jurang bagi federasi. Ia menatap seluruh awak media dan memulai dengan salam yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan hening seketika. Ratusan pasang mata tertuju padanya.
Sahabat-sahabat rakyat Indonesia yang saya cintai, lanjutnya, hari ini kami akan menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai absennya Timnas Indonesia dari laga resmi bulan November. Semua orang mencondongkan tubuh ke depan. Surya menarik napas dalam-dalam. Kita tidak berpartisipasi bukan karena kita tak ingin bertanding. Bukan karena pelatih tidak siap. Bukan karena pemain tidak mampu. Melainkan karena adanya kendala administrasi dan pendanaan yang terlambat diproses sehingga laga resmi tak bisa dijadwalkan tepat waktu. Ruangan bergemuruh. Bisik-bisik di sudut kiri dan kanan terdengar jelas. Beberapa jurnalis mengangkat tangan dengan cepat. Namun Surya melanjutkan sebelum memberikan sesi tanya-jawab. Kami mengakui bahwa ini adalah kelalaian yang tidak seharusnya terjadi. Kami bertanggung jawab, dan kami meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dada para wartawan terasa sesak. Mereka tidak menyangka pengakuan seterang ini akan keluar. Kami sedang memperbaiki semua sistem internal untuk memastikan kejadian ini tidak terulang. Kami siap menerima kritik dan evaluasi dari semua pihak, sambung Surya. Setelah pernyataan itu, suasana berubah drastis. Tidak lagi penuh tanda tanya, tetapi kini berubah menjadi gelombang pertanyaan keras. Para wartawan melontarkan berbagai pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab? Apa sanksinya? Apakah pelatih mengetahui ini sebelumnya? Bagaimana dampak jangka panjangnya bagi ranking Indonesia? Surya menjawab dengan sabar meski wajahnya mulai tampak lelah. Di sisi lain, para pemain yang menonton konferensi pers itu dari ruang latihan terdiam. Bagas meremas botol minumnya hingga bengkok. Setidaknya sekarang kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, ucap Arif dengan nada berat. Ya, jawab Bagas. Tapi ini bukan saatnya kita hanya duduk dan menerima. Kita harus lebih keras berlatih. Rakyat sudah kecewa. Kita harus bangkit. Di media sosial, reaksi publik bercampur. Ada yang mengapresiasi kejujuran. Ada yang tetap marah. Ada yang menyerukan reformasi total di tubuh federasi. Namun satu hal pasti, rakyat akhirnya mendapatkan jawaban. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Surya kembali duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia merasa hampa, namun juga lega. Beban yang ia pikul selama berhari-hari akhirnya terangkat. Tetapi ia tahu perjalanan masih panjang. Federasi harus bangkit. Timnas harus bangkit. Seluruh sistem harus bangkit. Di luar gedung, sekelompok supporter berkumpul sambil membawa spanduk bertuliskan, "Kami kecewa, tapi kami tetap mendukung Timnas." Surya melihatnya dari jendela dan merasa matanya memanas. Harapan itu masih ada. Asa itu belum mati. 2 minggu setelah konferensi pers, Indonesia bergerak. Federasi memperbaiki seluruh sistem administrasi. Departemen Keuangan mempercepat alur pendanaan. Departemen Pertandingan melakukan penjadwalan ulang laga uji coba internasional. Departemen Humas bekerja keras menjalin komunikasi yang lebih jujur dengan publik. Di pusat pelatihan, suasana berubah drastis. Latihan yang sebelumnya tampak seperti rutinitas kini berubah menjadi arena penuh semangat. Setiap pemain berlari lebih kencang, menendang lebih kuat, mengatur strategi lebih serius. Pelatih berdiri di pinggir lapangan dengan mata berbinar melihat para pemain berlatih tanpa menyerah. Bagas yang biasanya santai kini menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang. Arif memimpin regu bertahan dengan disiplin luar biasa. Para pemain muda yang baru bergabung terlihat begitu termotivasi. Seolah mereka memahami bahwa masa depan sepak bola Indonesia kini ada di tangan mereka. Sementara itu, jadwal laga uji coba resmi diumumkan. Indonesia akan menghadapi 2 negara Asia dalam waktu dekat. Pengumuman itu membuat publik bersorak. Harapan yang sempat meredup kini kembali menyala. Media pun kembali memberitakan dengan nada lebih positif. Mereka menuliskan bahwa Timnas Indonesia tengah menjalani masa penyembuhan dan pembenahan, bukan sekadar mencari pembenaran. Beberapa analis internasional bahkan memuji langkah federasi yang memilih jujur daripada menutup-nutupi. Hari demi hari, semangat bangsa perlahan bangkit kembali. Lalu tibalah hari pertandingan. Stadion utama yang digunakan untuk laga internasional penuh sesak.
Sorak-sorai suara pendukung menggema memenuhi langit seperti gelombang tak berujung. Para pemain memasuki lapangan dengan wajah penuh tekad. Di tribun, seorang anak kecil memegang poster bertuliskan, "Kami bangga meski peringkat turun. Ayolah bangkit timnas." Penonton yang melihatnya tersenyum. Kata-kata sederhana tapi menyentuh itu seolah menjadi doa seluruh bangsa. Pertandingan pun dimulai. Indonesia tampil menyerang sejak menit pertama. Kerjasama antar pemain tampak lebih solid, lebih matang, seolah mereka bermain dengan seluruh jiwa dan raga. Pada menit ke-36, Bagas berhasil membobol gawang lawan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Seluruh stadion meledak dalam sorakan. Para pemain berlari memeluk Bagas, sementara kamera menyorot wajahnya yang berkaca-kaca. Bukan karena golnya, tapi karena ia merasa telah membayar sebagian kecil dari beban yang ia tanggung selama berminggu-minggu terakhir. Indonesia akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan. Para pemain bersujud syukur di tengah lapangan, sementara penonton menyanyikan lagu kebanggaan Indonesia dengan penuh haru. Kemenangan ini bukan hanya soal poin, bukan soal peringkat dunia, bukan soal statistik. Kemenangan ini adalah simbol kebangkitan. Dan kebangkitan itu dimulai dari kejujuran, dari pengakuan, dari keberanian untuk memperbaiki diri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tibalah kita pada akhir cerita panjang yang penuh pelajaran ini. Turunnya peringkat timnas Indonesia ternyata membawa hikmah besar. Ia membuka mata banyak pihak bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Bahkan, terkadang kesalahan adalah pintu menuju perubahan besar. Ujian itu membangkitkan semangat baru, menyatukan kembali rakyat dan para pemain, mengubah kekecewaan menjadi doa dan dukungan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Asy-Syarh ayat 6, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Ayat ini seolah menjadi nafas dari perjalanan timnas Indonesia, bahwa dalam setiap kesulitan yang terasa berat, ada jalan kemudahan yang menunggu jika kita mau bangkit, jujur, dan memperbaiki diri. Sahabat-sahabatku, cerita ini fiktif dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam hidup, kegagalan bukan akhir, kekecewaan bukan kehancuran, dan turunnya derajat bukanlah tanda kehinaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika sahabat merasa cerita ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dukungan sahabat semua adalah amal jariah yang tak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.